Halo semuanya, kenalin, aku Putri Nabila Atifah, dan di video kali ini aku akan membahas terkait binary search tree, yang dimana aku akan membahas konsep dari binary search tree ini. Nah, konsep yang aku akan bahas yaitu terkait bentuk dari struktur pohon si binary search tree ini. Lalu kita akan membahas terkait properti kunci dari binary search tree, lalu kita juga akan membahas operasi dasar dari binary search tree, dan kita juga akan membahas terkait keuntungan kita menggunakan binary search tree ini. Lalu bukan hanya konsepnya saja, namun kita akan melihat gimana sih cara kerja dari binary search tree ini serta kode program dari binary search tree ini. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Teori dasar. Jadi kita akan membahas teori dasar dari binary search tree ini terlebih dahulu. Nah, jadi binary search tree ini atau biasa disingkat dengan BST atau pohon pencarian biner adalah sebuah struktur data non-linear yang tersusun atas node-node atau biasa dikatakan dengan simpul yang saling terhubung. Setiap node memiliki key dan dapat memiliki dua buah child node atau anak, yaitu node kiri dan node kanan. Jadi, node kiri dan node kanan itu bisa disebut juga dengan anak kanan dan anak kiri gitu untuk memudahkan kita dalam mengerti gitu teman-teman. Nah, properti ini disebut dengan properti BST yang memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen di pohon secara efisien gitu. Selanjutnya, ini terdapat properti yang dimana dalam binary search tree terdapat beberapa properti yang digunakan, yaitu yang pertama, sepohon kiri node hanya berisi node dengan kunci lebih rendah dari kunci node. Nah, yang kedua, sepohon kanan node hanya berisi node dengan kunci lebih besar dari kunci node. Nah, kunci node ini bisa kita sebut dengan root atau biasa kita katakan biar lebih mudahnya itu adalah induk. Sedangkan sepohon kiri node dan sepohon kanan node itu kita sebut dengan anak kiri dan anak kanan. Jadi, untuk mengingat lebih mudahnya itu, ketika indukannya itu nilainya lebih besar dari nilai yang selanjutnya, maksudnya nilai yang selanjutnya itu lebih kecil dari indukannya, maka dia akan ke sebelah kiri. Begitupun dengan kebalikannya, jika anak yang selanjutnya ini nilainya lebih besar, maka dia akan ke node sebelah kanan gitu dari si indukannya. Oke, kita langsung lihat operasi dasarnya. Ini terdapat rootnya itu 20 atau indukannya itu 20. Nah, untuk anak-anaknya itu kita bahas yang sebelah kiri dulu ya teman-teman. Nah, yang sebelah kiri itu terdapat angka 4, angka 2, dan angka 12. Kenapa dia sebelah kiri? Ya karena angka 4 itu kan lebih kecil dari angka 20, otomatis dia ke akar sebelah kiri dari si 20 gitu. Begitupun dengan angka 2. Angka 2 kan lebih kecil dari 4, otomatis dia ke anak sebelah kiri si 4 gitu. Namun untuk angka 12 itu kan lebih kecil dari angka 20, namun dia lebih besar dari angka 4, otomatis dia ke sebelah kanan si not angka 4 ini gitu teman-teman. Nah, begitu pun dengan yang untuk akar sebelah kanan itu terdapat angka 95, 98, 89 gitu. Nah, untuk angka 95 itu kan lebih besar dari angka 20, otomatis dia ke akar sebelah kanan atau menjadi anak sebelah kanan. Nah, si not ini juga mempunyai anak lagi nih, angka 98 dan 89. Nah, 98 kan lebih besar dari angka 95, otomatis dia ke kanan. Sedangkan yang 89 itu kan lebih kecil dari angka 95, otomatis dia ke sebelah kiri dari si not 95 ini, teman-teman. Nah, begitupun dengan seterusnya. Jadi untuk mengingatkan kita lebih mudah itu, pastinya dia akan lebih kecil, itu bakal akan ke sebelah kiri. Tapi kalau dia nilainya lebih besar, dia akan ke sebelah kanan gitu, teman-teman. Kita juga bisa lihat dari induknya. Kalau seperti ini, angka 20 itu kan untuk angka 4 lebih kecil ya. Si angka 4-nya ini kan lebih kecil dari angka 20, otomatis dia ke sebelah kiri. Sedangkan angka 95 ini kan lebih besar dari angka 20, otomatis dia ke sebelah kanan gitu teman-teman. Kita langsung coba ke visualnya aja, bentuk visualnya biar kita lebih paham gimana sih bentuk operasi dari si binary search tree ini. Oke. Oke. Kita coba di sini kita bisa lihat untuk
angka 35 ini merupakan induk dari si binary search-nya ini. Nah, angka 35 sebagai root atau induk yang dimana memiliki not-not lainnya, yaitu angka 19, 15, 20, 34, 51, 49, 63, 93 gitu ya teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat banyaknya untuk cara kita mencoba si binary search tree ini, bentuk visualnya gitu. Nah, semisal kita mau mencari nilai yang ada pada binary search tree ini, kita tinggal memasukkan angkanya saja gitu. Nah, semisal kita ingin mencari angka 49 gitu. Dia akan mencari angka 49 itu ke sebelah kanan karena kita bisa lihat nih teman-teman. Nih, kan indukannya angka 35. Sedangkan yang kita cari angka 49. Otomatis angka 49 itu kan lebih besar dari angka 35. Dia makanya langsung atau langsung mencari ke arah sebelah kanan karena angka 49 itu mesti ada di ada di anak sebelah kanan, bukan di sebelah kiri gitu karena dia lebih besar nilainya. Nah, di sini ke angka 36. Nah, angka 36 ini kan dia lebih besar dari angka 49. Otomatis kalau ada angka 49, dia harusnya ke not yang sebelah kiri gitu. Jadi di percobaan ini makanya dia dari 35 ke 63 ke 49 karena 49 itu lebih kecil dari 63 sedangkan 63 itu lebih besar dari angka 35 gitu teman-teman. Nah, itu adalah bentuk dari mencari nilai. Nah, gimana sih kalau nilainya itu nggak ada di sini gitu? Nilainya nggak ada di bentuk binary search tree-nya ini. Kita coba cari angka berapa ya? 1 mungkin ya. Kita akan mencari angka 41. Ini kan nggak ada ya angka 41. Coba kita lihat apa yang dia akan lakukan. Nah, sama teman-teman. Jadi, angka 41 itu kan lebih besar dari angka 35. Otomatis si programnya ini akan mencari ke arah sebelah kanan. Nah, setelah dia jalurnya ke arah sebelah kanan, dia mendapatkan not 63. Nah, 63 itu kan kita mau cari 41, otomatis 41 itu kan lebih kecil dari 63, otomatis dia ke sub sebelah kiri. Nah, ternyata di sub sebelah kiri itu nggak ada, jadi kita bisa lihat dia tidak menemukan nilai tersebut gitu. Lalu kita akan memasukkan sebuah nilai, mungkin kita akan masukkan nilai 41 ya. Kita akan masukkan nilai 41. Nah gitu teman-teman. Jadi 41 itu kan lebih besar dari angka 35. Jadinya dia ke not sebelah kanan. Begitupun pas dilihat di sini ada not 63, ternyata 41 itu kan lebih kecil dari 63, otomatis dia ke sub sebelah kiri. Pas dilihat ada not lagi nih 49, berarti 49 dengan 41 kecilan 41, berarti dia ke not sebelah kiri gitu. Dia akan menambahkan ke not sebelah kiri dari si not 49 ini teman-teman, ke sebelah kirinya gitu. Nah, sekarang kita coba kalau kita mau nambahin dari sub sebelah kiri nih, kita bakal tambahin angka mungkin 22 lah ya, sejauh-jauh. Nah, kalau kayak gini, dia berusaha membalancekan bentuk notnya, teman-teman. Jadi,
karena kita tadi masukin angka 22, jadi kan angka 22 lebih kecil dari angka 35. Nah, otomatis dia akan mencari langsung ke not sebelah kiri atau akar sebelah kiri gitu. Nah, angka 19 dengan angka 22 itu kan lebih besar angka 22, otomatis dia ke sebelah kanan dari sub sebelah kiri gitu. Nah, angka 22 ini kan tadi bentuknya kayak 34, 20 gitu kan. Nah, sekarang jadi si dua-duanya ini jadi not yang mempunyai dua anak gitu. Untuk apa? Untuk membalancekan dari si bentuk binary search tree ini. Nah, di sini angka 22 itu kan lebih besar dari 20. Otomatis 20 itu akan menjadi si sebelah kirinya angka 22 gitu. Begitupun dengan 34. 34 itu lebih besar dari angka 22. Otomatis dia akan ke not sebelah kanannya si angka 22 gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau kita mencoba menghapus, kita akan menghapus angka 34 nih misalnya, teman-teman. Kita hapus angka 34. Nah, angkanya sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dia menghapus, dia akan mencari lalu menghapus untuk di bagian bawah. Itu lebih mudah menghapusnya. Tapi kalau yang kita hapus angka 19 atau semisal yang di tengah-tengah gitu, itu mungkin lebih rumit ketimbang yang di bawah. Karena kalau yang bawah kan dia nggak punya akar lagi tuh. Otomatis dia lebih mudah untuk dihapus. Jadi kalau kita mau menghapus tinggal dihapus saja. Tapi kalau yang tengah dia harus membalancekan dulu gitu. Coba kita hapus yang 63 nih ya, kan banyak nih akarnya nih. Kita coba hapus 63. Nah, di sini dihapus. Nah, seperti itu, teman-teman. Dia akan ngecek. Nah, ini udah balance. Nah, kenapa harus kayak gini? Biar balance di antara akar-akarnya gitu, teman-teman. Nah, di sini kan bisa dilihat juga kayak 49 ini kan lebih besar dari 35. Begitupun dengan angka 41 ini kan lebih kecil dari angka 49. Otomatis dia ke sebelah kiri dari not si 49 gitu. Begitupun dengan 93 gitu. 93 kan lebih besar dari si angka 49. Otomatis dia ke sebelah kanan, not sebelah kanannya, atau kan mengakar ke sebelah kanannya gitu. Walaupun dengan angka 51, 51 kan lebih kecil dari angka 9, 94, 49, 41, namun dia lebih kecil dari angka 93 gitu. Jadi dia ke sebelah kirinya dari 93 gitu, teman-teman. Selanjutnya ini transverse atau root, yang dimana terdapat in order, pre-order, post-order. Nah, kita coba in order langsung aja ya. Gimana bentuknya? Kenapa kita cepetin ya, teman-teman? Nah, oke. Nah, jadi gini guys, untuk in order itu dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Gimana caranya? Dari si root. Kita lihat kan tadi ke 35 dulu, tapi 35-nya belum diambil nih nilainya, masih disimpan nih. Nah, dia ke arah sebelah kiri dulu. Kenapa ke sebelah kiri? Karena sebelah kiri itu pasti lebih kecil dari yang sebelah kanan atau yang lainnya gitu, teman-teman. Nah, makanya dia ngambil kali 15 dulu. Dari 15 dia ke angka 19. Dari angka 19 dia langsung ke akar yang sebelah kanan. Kenapa langsung gitu? Karena pastinya setelah angka 15 kan dia udah nggak ada akar lagi tuh. Berarti 15 ke 19. Nah, 19 pasti kan
kalau kita ke akarnya si 19 sebelah kanannya ini itu kan lebih besar, otomatis dia akan mengambil ke yang sebelah kiri lagi gitu teman-teman. Gini ya maksudnya, ke 15, 19, lalu dia akan mengecek ke akar sebelah kirinya lagi gitu, ke 20, lalu ke 22, lalu dia akan balik lagi, dia akan ke tengah atau ke root ke 35. Nah, kenapa dia langsung diambil si angka 35 ini? Ya karena 35 ini pasti lebih kecil daripada si sebelah kanannya ini, akar-akar sebelah kanannya ini. Nah, lalu dia akan langsung ke mengecek yang kiri dulu. Dia akan mengambil yang sebelah kiri dulu, 41, 49, lalu lanjut ke 51, ke 53, baru dia balik ke root lagi. Walaupun rootnya tidak diambil lagi, tapi begitu teman-teman prosesnya. Maaf ya teman-teman kalau di sini saya menjelaskannya terlalu belibet, tapi kita sama-sama coba lagi untuk memahami gimana sih bentuk in order ini gitu. Coba 35 ke 15, lalu kita ke 19, lalu ke 20, ke 22, lalu ke root 35, 41. Nah, 49, 51, 93, lalu ke 35. Tuh, jadi urutannya itu akan dari left, root, right. Tuh. Oke, selanjutnya ada pre-order. Kita coba lihat pre-order. Mungkin kita akan speednya kurangin lagi dari 1. Nah, ke 20, terus dia akan ke 49, ke 41, ke teman-teman. Terus dia ke 93, ke 51. Nah, tipenya ini untuk yang pre-order dia akan mengambil sesuai dengan yang dia lewati. Jadi tadi itu urutannya, kalau untuk yang pre-order ini dia akan ke root. Nih, pertama root, live, root. Jadi untuk teman-teman dia akan jalan ke root, lalu dia ke yang sebelah kiri, lalu ke sebelah kanan gitu teman. Jadi dari 35 dia akan 19, 15 langsung diambil ya dia. Terus langsung lanjutnya ke 22, 20, terus balik lagi ke root, langsung dia ambil 49, 41, 93, 51 gitu. Selanjutnya post order. Nah, kalau post order ini akan mengambil dari bagian akar-akarnya dulu teman-teman, baru dia ke 19 nih. Nah, tapi dia akan melewati rootnya terlebih dahulu. Nah, root ini akan diambil ketika sudah di akhir. Jadi root itu bagian akhir gitu. Nah, jadi dia akan ke akar sebelah kiri, sebelah kanan, terus baru root gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi kan dia bakal ke 15, terus dia bakal ke 20, 22, 19, terus dia bakal ke akar dulu yang si 41 gitu. Pokoknya dia bakal ke bagian akar dulu baru ke si root ini gitu teman-teman. Dari pokoknya semua dari percabangan ini bakal ngeliat dari sebelah kiri dulu baru ke sebelah kanan gitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu pembahasan terkait kode. Nah, di sini terdapat source code, yang dimana source code ini sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini terdapat source code, sebuah source code yang dimana untuk struktur node-nya. Nah, dimana terdapat struktur node-nya di sini bisa dilihat terdapat node
left dan not right, yang dimana untuk anak sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya teman-teman. Ini adalah bentuk dari struktur node-nya, kode struktur node. Nextnya, ini merupakan bentuk dari kode insert atau ketika ingin memasukkan sebuah nilai tuh yang kita lakukan tadi. Jadi semisal nih, ini kan ada if else-nya. If ketika nilai kiri nilainya lebih kecil nih, dia akan ke sebelah kiri. Tapi kalau nilainya lebih besar, dia akan ke yang sebelah kanan gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari kodenya ini. Nah, selanjutnya ini terdapat kode untuk meremove atau menghapus, yang dimana ketika kita ingin menghapus nih, ketika kita memasukkan sebuah nilai, nah dia akan melihat apakah nilai tersebut lebih kecil, lebih besar, apakah ada gitu nilainya teman-teman. Kita bisa lihat if value root data, root leaf, terus dia akan remove root left ke kiri value gitu. Else if ketika si bukan di kiri nih gitu, dia akan ke sebelah kanan gitu. Nah, ini nih teman-teman. Nah, di sini dia akan menghapus ketika rootnya ketika yang ingin dihapus sebelah kiri, berarti dia ke yang sebelah kiri. Itu juga dengan yang kalau dia mau nilainya ternyata lebih besar, berarti dia ke sebelah kanan gitu. Nah, terus terdapat kode untuk search atau mencari data nilainya. Nah, kita bisa lihat terdapat kode untuk mencari data. Ketika kita mencari data yang lebih besar, otomatis ya berarti else return search root right value. Tapi kalau kita kecil ya berarti if value root data return search gitu. Root leaf value gitu. Dia bakal ke sebelah kiri atau sebelah kanan tergantung dengan nilai yang kita masukkan. Lalu ini ada in order, yang dimana yang tadi itu untuk urutannya itu ada left, root, right, yang dimana dia akan sebelah kiri dulu, ke tengah, baru ke kanan gitu. Nah, ini bentuk source code-nya teman-teman. Selanjutnya ini terdapat pre-order, yang dimana seperti tadi bentukannya itu akan ke induk, lalu ke kiri, lalu ke kanan, root, left, right gitu. Nextnya ada post order, yang dimana post order akan dari sebelah kiri ke kanan lalu root, jadi kayak akar dulu baru ke rootnya gitu teman-teman. Ini adalah bentuk source code-nya. Bisa dilihat dia akan ke kiri lalu ke kanan lalu ke root. Nah, kita masuk ke pembahasan si keuntungan kita menggunakan binary search tree ini. Yang pertama, kita dapat mencari dengan cepat, yang dimana pencarian nilai tertentu dalam BST memiliki kompleksitas waktu rata-rata 0 log n, di mana n adalah jumlah node dalam pohon. Ini jauh lebih cepat daripada mencari elemen dari array atau daftar terpaut yang memiliki kompleksitas waktu 0n dalam kasus terburuk. Lalu yang kedua, penjajahan dalam urutan, yang dimana BST ini dapat dilintasi secara berurutan yang mengunjungi subpohon kiri akar, lalu subpohon yang sebelah kanan gitu. Ini dapat digunakan untuk mengurutkan sebuah kumpulan data, ya sama seperti yang sebelumnya. Ini ada in order, pre-order gitu ya. Dia kan bisa mengurutkan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita mau dari yang sebelah kiri, tengah, kanan itu ada in order. Kalau mau yang dari tengah ke kiri ke kanan ada pre-order, atau yang dari akarnya dulu kita punya post order gitu teman-teman. Jadi bisa mengurutkan gitu. Lalu yang ketiga itu hemat ruang.
yang dimana BSC ini hemat ruang karena tidak menyimpan informasi yang berlebihan, tidak seperti array dan daftar laut. Begitu teman-teman. Nah, oke. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan hari ini dan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang memang sulit untuk dicerna. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, thank you for watching and thank you, dadah.